Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban besar di dalam Islam. Salah satu kewajiban yang sangat agung di dalam Islam, yakni kewajiban untuk thalabul ilm. Kewajiban untuk thalabul ilm merupakan kewajiban terbesar di dalam agama ini. Semoga Allah Ta'ala menolong kita semua dalam setiap kebaikan, dan semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pagi ini kita akan mengkaji dari kitab Khulasah Ta'limil Ilm, memahami tentang manzilah Al-Quran. Manzilah Al-Quran. Apa itu manzilah Al-Quran? Manzilah Al-Quran adalah belajar untuk mengetahui kedudukan Al-Quran ini. Ya. Mempelajari, mempelajari untuk mengetahui kedudukan Al-Quran ini. Karena banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang tidak ngerti kedudukan tentang Al-Quran ini, tidak memahami kedudukan Al-Quran ini. Terlihat dari beberapa aspek. Pertama, dari segi bacaan. Dari sisi bacaan, tidak ngerti. Bacaan terbaik
kalam terbaik, kalimat terbaik, zikir terbaik, ucapan terbaik, itu nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Sehingga karena nggak ngerti posisi ini, kita banyak sekali baca-baca yang lain, tapi nggak sempat baca Al-Quran. Itu nggak ngerti tentang posisi dari sisi bacaan. Ya, makanya kalau ada seorang muslim atau di antara kita ya, yang nggak sempat baca Quran sampai 3 hari berturut-turut, itu kemungkinan terlalu sibuk. Ada punya kesibukan-kesibukan sehingga dia nggak sempat membaca Al-Quran. Apa kesibukannya? Baca WA. Dan itu maksiat nanti kalau terus seperti itu. Dia berdosa. Dosanya bukan baca WA-nya loh, jangan salah paham ya. Nanti kalau nggak salah paham dikira kok mau coba WA dilarang. Enggak boleh. Dan memang kadang ada temanannya, gimana kabarnya, ya harus dijawab. Ya, atau kita nanyakan keadaan teman kita, atau ngirim nasihat-nasihat yang baik. Tapi harus diingat bahwa kalimat Al-Quran itu kalimat tertinggi. Sehingga nanti Pak, orang kalau nggak ngerti statusnya, kedudukannya itu, nggak bisa memposisikan sesuatu itu pada tempatnya. Contohnya begini. Coba kalau Bapak undang Ustadz, terus jenengan tidak tahu Ustadz yang diundang itu wajahnya kayak apa, badannya kayak apa, satu misal. Terus duduk di samping jenengan, Ustadznya duduk di samping jenengan. Ya, kira-kira ini saya pernah ngalami misalnya. Saya ngawal Ustadz, masih muda Ustadznya, dan beliaunya itu penampilannya sangat amat sederhana. Jadi kalau berangkat ngaji itu jarang pakai kopiah, pakai jaketan topian. Jadi modelnya necis. Diundang di Surabaya sana. Saya ngawal. Jadi waktu masuk itu topinya baru diambil, taruh tas. Kemudian dia nggak pakai kopiah, pakai jaket. Jadi modelnya gak apa istilahnya? Gak mustad nih. Apa istilah bahasa kita nom? Gak gaya nih. Gak dayan. Jadi nggak ada yang nyambut sama sekali. Saya ngawal di belakangnya, gak ngerti kayak wong. Jadi memang ternyata saya tanya itu baru pertama dia ngisi di situ, dan yang tahu hanya cuma tuan rumahnya saja. Akhirnya duduk di tengah-tengah jamaah, nggak ada yang ngereken Pak. Akhirnya ada jamaah itu ngobrol sama Ustadz ini dalam kondisi medingkrang. Tahu medingkrang ya? Masuk tak praktek melah orang. Nah itu medingkrang atau niu? Kesalaman. Dalamnya pun Dimas. Wah gak ngerti hari ini. Anu Sidoarjo baru ikut kajiannya. Ya jadi Ustadz yang ngono bisa. Waduh. Jadi gak bosan ya Ustadz. Ya gak ngaji, napa ikat menghormati ya gak ada, karena gak tahu kalau dia itu Ustadz. Terus ngobrol gitu ya. Sudah lama ngaji? Ya belum lama. Saya udah lama katanya. Oh ya wis. Ya, saya itu batin kan kok kisinan ya. Padahal ingkrang itu Pak ngomong itu tetap berdingkrang dia posisinya. Ya akhirnya jam 9 kurang 5 menit itu tuan rumahnya keluar. Terus tanya si Ustadz ini kepada ini dimulai jam berapa Pak biasanya? Ya jam 9, tapi nggak tahu Ustadznya udah datang apa enggak. Ada dia Ustadznya yang nanya itu. Ya nanya Ustadznya. Masya Allah, akhirnya begitu apa tuan rumah keluar tolak. Loh lah ini Ustadz. Langsung si medingkrang sikile melorot Pak. Betapa malunya. Coba kalau jenengan yang melakukan itu gimana? Saya wani menatap wajah Ustadz kalau ngaji. Kenapa itu terjadi? Karena nggak kenal, nggak tahu posisinya, nggak tahu statusnya. Nah sekarang bapak ibu, kalau jenengan ditanya kitab kaum muslimin apa? Al-Quran. Nah sekarang posisinya Al-Quran jadi apa di dalam Islam ini? Ayo.
Ini kena nanti, kita kena banyak nanti kita. Kena kartu kuning, bahkan mungkin sampai kena kartu merah kita. Sikap kita kepada Al-Quran itu coba sudah kayak apa kita. Ini yang hilang di hati kita. Ya. Sehingga inilah perlu kita ketahui, sehingga kita nanti wajib apa itu? Syukur dan ngapunten, berbangga diri punya Al-Quran ini. Kalau jenengan dan saya mengakui betul-betul bahwa Al-Quran itu kitab kita. Sekarang ditanya, dek jeruni Quran iku isine opo? Ini saya pertanyakan pada jamaah ibu-ibu yang katanya sudah 10 tahun kita ngadakan kajian. Oh bagus ini, mudah-mudahan. Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah. Akhirnya saya tanya, kan sudah 10 tahun ini jamaah ibu-ibu. Nah saya tanya, ini Quran ini isinya apa? Ono sing nyledok Pak, tulisan Arab. Bener itu. Bener. Ini juga kartu merah ini. Coba bayangkan, kita ngaku Quran itu kitab kita, pedoman hidup kita. Ditanya isinya Quran, nggak ngerti, kira-kira piye? Terus kalau kita menghadap kepada Allah kelak loh itu loh. Kalau mungkin menghadap saya, tak tanya kok bisa nggak tahu Pak jenengan gimana? Saya kan nggak pernah belajar Ustaz. Saya mungkin memaklumi gitu. Saya mungkin memaklumi. Tapi apakah itu dimaklumi oleh Allah Ta'ala? Ini tolong diperhatikan. Karena itu akan ditanyakan oleh Allah. Konsekuensi keislaman itu ditanyakan apa enggak? Ditanyakan apa enggak? Ditanyakan oleh Allah. Keislaman, keimanan, ihsan. Itu ditanyakan oleh Allah. Ya, makanya ketika orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam, itu ditanya oleh malaikat-malaikat penjaga jahanam itu. Ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha. Terus wa futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha alam ya'tikum. Itu ditanya, kok sampai kamu digiring ke neraka jahanam ini, apa belum datang kepadamu Rasul yang ngajari kepadamu, yang menunjukkan kepadamu, yang membimbingmu? Ini berat kan? Lah kalau kita nggak ngerti isinya Quran, sementara Quran itu pedoman hidup, nah terus pedoman yang untuk apa kalau nggak ngerti? Harus berbuat apa? Yang dilarang apa? Yang diperintah apa? Nah kalau nggak ngerti pripun? Sementara pedoman hidup itu kandungannya apa Pak? Apa? Yang dikatakan pedoman hidup itu isinya apa kira-kira? Aturan-aturan dalam hidup ini yang harus kita jalankan. Kita ini berjalan ini menuju kemana? Boleh nggak lurus? Boleh nggak belok kanan? Boleh nggak belok kiri? Boleh nggak berhenti? Itu ada di dalam Al-Quran. Dan kita mengatakan nggak tahu. Terus pripun kira-kira? Nggak, ini renungan aja. Pripun? Terus kapan kita belok? Kenapa kok belok kanan? Saya kepingin, tuh berarti selera. Makanya itu nanti jadinya apa Pak? Mengikuti keinginan nafsu. Sing dikarepni apa? Diikuti, ikut jenenge nafsu. Makanya ada syahwat, ada nafsu. Pembahasannya rinciannya beda nanti. Walaupun secara global maknanya sama. Supados panjenengan ngerti dengan jelas nggih. Ya apa sih hasilnya kalau mengikuti nafsu itu? Jadi bukan dengan petunjuk. Sekarang gini. Besok kan hari Ahad ya. Barangkali jenengan berkenan khusus jamaah Al-Ukhwah. Adakan rencana nanti diprogramkan besok sekitar jam 7 jangan pergi ke Taman Pinang. Di situ ada orang nyewakan dokar. Tahu dokar? Yeah. Nah besok sampai sewa itu numpak wong lima. Untuk dapat jawaban kajian. Kalau kita mengikuti keinginan,
bukan mengikuti petunjuk. Itu jenengan naik dokar. Engkau langsung dapat jawaban jenengan. Dokar itu satu putaran kalau nggak salah 15.000 atau 20.000. Sampean gaji wongi nek 15.000 satu saja per orang 150. Kira-kira sing kusir piye? Seneng apa? Sumpah. 15.000 jenengan bayar 150.000 per orang. Tapi jenengan minta syarat. Syaratnya tali kekangnya jangan dipegang. Tali kekangnya jangan dipegang. Itu syaratnya. Kira-kira supir piye? Tumpah ono. Larinya kuda ini kemana Pak kira-kira nanti? Dalam? Insya Allah kalau Bapak berkenan besok naik pagi, sore sudah viral Pak insya Allah. Insya Allah sudah viral. Pengajian Al-Ukhwah naik kuda. Atau diseret-seret sama judulnya ngono kok di YouTube nih. Pasti viral, sudah pasti. Makanya kalau nggak percaya langsung praktek besok. Itu jenengan langsung dapat jawaban langsung. Dapat jawaban langsung. Ketika jenengan naik dokar, diseret sama kuda, tali kekangnya tidak dikendalikan. Berarti kuda ngikutin jenengan apa jenengan ngikutin kuda? Mana? Kuda ngikutin jenengan atau jenengan ngikuti kuda? Lah kuda itu ngikuti apa? Dalam seperti itu kita hidup tanpa petunjuk. Sakarepku. Terus bedanya apa menungso mbek kewan nek urip padha ngono nih. Coba sekali waktu duduk sama kuda. Jejer modelnya beda. Ning cara hidupnya. Halo? Coba sampean tanya kuda. Dah kuda. Kamu kalau jalan-jalan ngikuti petunjuk apa ngikuti selera? Lah kalau sama jenengan juga ngikuti selera, apa bedanya? Ngerti maksud saya ini? Aku jauh salah paham tuh. Ini Yesus di kuda-kuda, gak ngono aku maksud tuh gak ngono. Tapi apa bedanya? Makanya disitulah perbedaan manusia dikasih akal, dikasih ilmu, ketemu di sini, gitu loh. Lalu akalnya betul didamel. Akalnya kalau nggak dipakai, Al-A'raf 179, silakan. Surah 7 179. Ini sangat amat penting, Pak. Yang di situ nanti kita dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di situ kita akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, silakan. Dan sungguh ada isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang ingat. Tuh, ketika pendengaran, penglihatan hati nggak difungsikan, Allah memposisikan manusia seperti apa? Nah, coba kalau satu misal ada bapak-bapak naik kuda terus tali kekangnya nggak dikendalikan, terus sampean kan teriak-teriak, kok si bodohmu gue cekel nggak harus mari toh? Jangan kamu ngikuti. Sebab kuda itu kalau nggak ditali ke tali kekang Pak, liar jadinya. Mau berjalan kemana kira-kira? Mau berjalan kemana? Kira-kira balik asal meriku nopo terus? Pun perhatikan dengan baik. Apakah kita akan menjadikan hidup kita seperti itu? Maka inilah kewajiban seorang muslim untuk mengetahui status kedudukan Al-Quran. Supaya kita tahu Al-Quran yang kita pegang ini itu kayak apa kedudukannya di dalam Islam. Pun kita sampaikan poin-poin kemauan. Karena jenengan sudah siap bergulat ini begini ya. Nah, siap untuk duel habis ini. Yang pertama, Al-Quran
Al-Quran itu sebagai kalam Allah. Al-Quran sebagai kalam Allah. Jadi bukan ucapan makhluk. Karena sebagian golongan umat Islam ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran merupakan kalam Allah atau kalamullah. Makanya kadang-kadang dalam kajian-kajian itu, acara yang kedua adalah pembacaan kalamullah atau firman-firman ilahi. Itu kalimat-kalimat. Jadi kalam Allah dengan kalam manusia beda. Mana dasarnya? Pertama kita lihat surat At-Taubah ayat 6. Pertama kita lihat surat At-Taubah ayat 6. Surat 9. Iya, surat 9 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian dia antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Allah menyebutkan ya firman-Nya, ucapannya itu sebagai kalam Allah. Kalam Allah itu apa? Wahyu. Kalam Allah itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran merupakan kalam Allah. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, status Al-Quran yang kedua. Sehingga kalam inilah yang menjadikan kenapa Al-Quran itu lebih tinggi semuanya. Perkataan yang termulia, yang tertinggi. Itu Al-Quran. Ucapan yang tertinggi Al-Quran. Kalimat tertinggi Al-Quran. Itu yang pertama karena Al-Quran merupakan apa? Kalam. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dalam sejarah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar di dalam Al-Quran, di dalam sejarah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dilihat dari sisi apa? Pertama, kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat terbesar? Karena masing-masing nabi itu diberi nama mukjizat. Beberapa nabi diberi mukjizat. Tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan melalui para nabi untuk menguatkan dakwahnya. Ya, yang menyebabkan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar, meliputi apa saja? Yang pertama, mukjizat-mukjizat yang pernah Allah berikan kepada para nabi. Saya ulangi, mukjizat-mukjizat ya, yang pernah Allah berikan kepada para nabi, para rasul itu hilang bersama dengan wafatnya para nabi dan para rasul tersebut. Ya, mukjizat-mukjizat yang pernah Allah berikan kepada nabi dan rasul itu hilang, sirna bersama dengan apa? Wafatnya para nabi dan para rasul tersebut. Contoh mukjizatnya Nabi Musa.
Apa saja mukjizatnya Nabi Musa? Satu, tongkat. Ya, tongkat. Ini kalau di Indonesia, untungnya nggak di Indonesia. Tuh kalau di Indonesia mesti didolei karo Indonesia. Kalau orang Indonesia aku senenganin dolein apa? Barang-barang sih aneh-aneh. Saya kemarin tuh ada jamaah sholat, ya jamaah dari Masjid Sitokaring. Ustaz, gimana kita itu berdagang dengan suatu barang? Barang ini kasat mata. Kasat mata. Jadi nggak sembarang barang. Nah kita menjual, kemudian dengan harga yang tinggi karena ini. Dan cuma kita sendiri meyakini itu pedang biasa, cuma nggak bisa diambil sembarang orang. Sebenarnya aneh ini. Ini paling kelas mak lampir, nih, grup B, apa? Mini pelet. Tapi kita nggak meyakini apa-apa. Ya itu masuk syirik nabi. Nah, pertanyaannya kan bulat ini. Sampai ikut cari kak. Ikut barang kasat mata, sampai memposisikan sebagai barang biasa, nggak meyakini apa-apa. Terus sampai kalau ngomong apa? Tak tanya, jadi kan kalau jual barang apa? Nemu ning rosokan atau gimana? Ayo coba tak tanya jenengan. Pasti menemukannya bukan sembarang temuan. Jenengan ngambilnya bagaimana? Oh katanya itu kasat mata. Ini ada pedang saya temukan, panjangnya 2 meter. Itu watangnya gedang, Pak. Oh kasat mata. Terus aneh-aneh nih kaki. Akhirnya saya tanyakan, kalau jenengan jual ngomongnya apa? Seandainya pun itu ada. Jenengan nemukan di rongsokan, jenengan menemukan di pasar loa, jenengan temukan di rombengan tempat rumah jenengan, kan nggak mungkin. Ketika jenengan jual karena harga jual itu nanti tergantung dari mana Anda dapat, kan begitu kan? Mungkin betul. Otomatis kepingin harga jual mahal apa murah ini kira-kira? Mahal otomatis. Nah, untuk supaya menjadi mahal dan menarik, maka bahasa yang dipakai harus menarik. Kan apa ini terusan? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ngurusi yang ada. Gak usah ngurusi makhluk jin. Jin itu sono RT ini diri. Jadi kan gak usah ikut daftar jadi RT-nya jin. Jin itu sudah ada, apa jenenge? Ada Pak Lurahnya, ada Pak RT-nya mungkin ya. Kita nggak usah ngurusi, lalu ngurusi warga saja sudah kerepotan kayak begini kok ngurusi. Sudah kita sibukkan aja ibadah sampai bener buruk. Ngaji ini sering mau bener. Ngurusi istri udah bener apa belum? Berakhlak dengan tetangga kanan kiri udah bener apa belum? Lah kok kita sibuk ngurusi urusan? Nah, nonton. Masya Allah. Nah, mukjizat para nabi itu Pak, semuanya sudah tidak ada lagi bersamaan dengan apa? Wafatnya nabi tersebut. Nabi Isa punya mukjizat. Nabi Ibrahim punya mukjizat. Nabi Musa punya mukjizat. Nah, sekarang pertanyaan, di mana mukjizat beliau semua ini? Coba, di mana sekarang? Seandainya pun ada, apa masih berfungsi seperti yang dulu ketika tongkatnya Nabi Musa, satu misal. Nah, itu kalau benar Pak, itu masih berfungsi, itu tongkatnya Nabi Musa akan jadi rebutan itu nanti. Telah ditemukan di Gunung Uhud, satu misal, oleh seorang petapa, membelah apa? Laut. Masya Allah ini. Dilempar jadi ular. Serem ini. Bukan cuma viral saja. Terus tidak karu-karuan heboh dunia ini. Dan itu tidak ada. Tidak ada. Adapun dongeng, kisah-kisah di sana katanya, kalau jenengan dengar katanya iku wis karu-karuan ngoten lho Pak. Makanya kalau jenengan jangan mudah sekali terprovokasi atau percaya dengan yang namanya berita. Pun itu yang kedua. Yang pertama, mukjizat Al-Quran dikatakan mukjizat terbesar karena mukjizat-mukjizat yang lain ya, yang telah pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para rasul, itu tidak ada bersamaan dengan apa?
hilangnya atau wafatnya Nabi tersebut. Itu yang menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Jadi yang pertama tadi apa? Al-Quran merupakan kalam Allah. Jadi tidak sama dengan kalam kita, tidak sama dengan ucapan yang lain. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar. Ini kedudukan Al-Quran yang luar biasa. Yang ketiga, dalil berikutnya bahwa Al-Quran itu mukjizat terbesar. Berikutnya adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu tidak pernah usang. Walaupun berulang-ulang dibaca. Masya Allah. Jadi bacaan Al-Quran, bacaan huruf-hurufnya maupun makna kandungan kajian ilmunya tidak pernah usang. Walaupun berulang-ulang dibaca. Ada yang sudah bosan baca Fatihah? Monggo angkat tangan. Ada yang sudah mulai bosan baca surat Al-Ikhlas? Walaupun pagi kita baca 3 kali, sore kita baca 3 kali, sholat itu sering pakai, walaupun nggak disuruh, oke? Dan itu bacaan favorit, betul? Mau tidur kita baca lagi 3 kali, itu tiap kali, Pak. Belum lagi setelah akhir sholat dianjurkan untuk baca surat Al-Ikhlas. Pagi, sore, mau tidur, setiap kali selesai sholat fardu dianjurkan membaca surat, tidak pernah bosan. Dan itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau Nabi SAW, inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Al-Quran ini tali Allah yang sangat kokoh. Ya, Al-Quran ini merupakan tali Allah yang sangat kokoh. Wa nurul mubin, cahaya yang sangat terang. Cahaya yang sangat terang. Wasyifa'un nafi', obat yang sangat bermanfaat. Obat yang sangat mujarab. Ini Al-Quran. Kemudian ismatun liman tamassaka bih. Al-Quran menjadi penjaga. Al-Quran menjadi apa? Penjaga bagi orang-orang yang berpegang erat dengannya. Al-Quran menjadi penjaga bagi orang-orang yang berpegang erat dengannya. Wa najatun limanittaba, dan menjadi penyelamat. Menjadi apa? Al-Quran menjadi penyelamat bagi orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, Al-Quran bilang belok kanan, kita belok kanan. Al-Quran bilang belok kiri, kita belok kiri. Al-Quran bilang berhenti, maka kita juga harus berhenti. Kalau kita ikut seperti itu, Al-Quran akan menyelamatkan kita. Kemudian la yazigu fayasta'tabu. Al-Quran tidak melenceng. Al-Quran tidak melenceng sehingga perlu dibenarkan. Saya ulangi, Al-Quran tidak melenceng sehingga perlu dibenarkan. Jadi nggak perlu dibenarkan karena Al-Quran itu tidak melenceng. Kemudian wala yu'awwaju fayuqawwamu, dan Al-Quran tidak bengkok sehingga perlu diluruskan. Al-Quran tidak bengkok sehingga perlu diluruskan. Maka tidak perlu diluruskan lagi karena Al-Quran tidak bengkok. Lalu Nabi mengatakan wala tanqadu ajaibuhu, dan Al-Quran tidak pernah habis keajaiban-keajaibannya. Coba bayangkan, Al-Quran tidak pernah habis keajaiban-keajaiban. Wala yakhlaku min kathratit taraddadi, dan tidak pernah usang walaupun berkali-kali dibaca, berulang-ulang dibaca, ditafsirkan, dikaji tafsirnya, ngaji surat Al-Asr, diterangkan surat Al-Asr, ilmunya, pandangannya, penjelasannya, tidak pernah usang. Coba sekarang Bapak baca
koran Jawa Pos. Korannya masih bagus, masih baru nyetak, ya baru nyetak, cuma ini sudah produk lama. Tahun 2003 gitu. Selera baca? Selera baca? Delok 2003. Udah usang ini sudah. Walaupun masih ayo baca berita apa saja. Ini terjadi sudah yang kian tidak tertarik sudah. Al-Quran tidak pernah membosankan, tidak pernah usang, dan tidak pernah habis keajaibannya. Masya Allah. Ini status Al-Quran, keajaiban Al-Quran. Kemudian status Al-Quran yang ketiga. Status Al-Quran yang ketiga. Nah, ini yang paling mendasar. Al-Quran sebagai petunjuk. Ini sebagai apa? Petunjuk. Nah, di sini nanti kita ini, yaitu tadi Pak, berkewajiban. Harus ada waktu untuk belajar Al-Quran ini. Harus ada waktu untuk belajar Al-Quran. Rasulullah SAW sebutkan, Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran yang hari ini menjadi pegangan bagi kita, yang kita percayai, menjadi kitab kita, itu ketika kembali kepada Allah, Al-Quran itu menjadi hujjah. Hujjah itu pembela. Al-Quran itu nanti menjadi pembela bagi Anda, atau perhatikan, Al-Quran menjadi musuh buat Anda. Allah. Kira-kira Al-Quran menjadi pembela bagi siapa dan menjadi musuh bagi siapa? Coba renungkan. Lah kalau kita nggak pernah membacanya, terus mengabaikannya, kandungan iki sini opo ae, perintah model kok ndak mau tahu pun, saya tanya satu aja Pak, itu bentuk pemuliaan atau mengabaikan? Coba ayo. Cara uang niku gak di uang nih, gak dijaluk pendapat, yo gak diposisikan jadi. Coba kalau ada orang tua kita wis dijar-jar katanya, hak-haknya tidak dipenuhi, maka kita dihukumi orang yang merendahkan, bukan memuliakan. Lah kalau kita memuliakan Al-Quran, itu ada konsekuensinya Pak. Sekarang kalau Bapak menjadi anggota TNI, menjadi terus dapat surat penting dari sang komandan, datang kepada panjenengan, ya, surat penting mohon dibaca dan segera dilaksanakan. Instruksinya seperti itu. Jangan baca, karena surat ini datang dari komandan, ini suatu kehormatan, ini suatu kemuliaan. Anda baca malam dan siang, Anda cium kertasnya, Anda taruh di lemari khusus, kalau perlu diwadahi kotak khusus untuk memuliakan surat dari sang komandan. Begitu ketemu sang komandan, sudah datang surat kepadamu, siap, datang. Sudah kamu terima, siap, sudah kamu baca, siap, sudah. Saya muliakan dia, saya agungkan dia, saya istimewakan dia, aku cium setiap pagi dan sore. Sudah kamu laksanakan perintahku? Belum. Kira-kira sampean diatak nih, dicoba mau, cek ngerti hasilnya. Coba, kira-kira jenengan dimuliakan, apa dia butuh itu dicium? Apa sang komandan senang lihat itu dicium? Senang. Begitu Anda sampaikan, saya cium, saya muliakan, saya kasih kotak sendiri, sudah kamu laksanakan perintah. Terus jenengan siap? Belum? Kira-kira siap? Tendang? Ya. Kira-kira diapain kita? Nah, supaya tahu jawabannya, pribadi besok coba, gitu loh. Masih di Indonesia. Tahu jawabannya langsung Pak, apa kira-kira? Bagaimana Anda menghormati komandan? Bagaimana Anda takzim kepada komandan? Kalau perintahnya di apa?
Al-Quran itu isinya perintah, ada kabar-kabar, ada hukum-hukum, ada batas-batas. Oh, tidak boleh begini. Makanya jenengan akhirnya heran-heran. Yakin demi Allah, Pak. Nek jenengan kali kula mboten ngaji, terus gak ngerti perintah. Begitu ada orang mengamalkan, jenengan mesti heran. Gitu loh. Iku amalan opo? Ngono. Nggak akhirnya ketemu nih aliran. Mesti nggak pakai enggak, sudah pasti sudah nggak pakai enggak itu. Aliran opo? Padahal dia mengamalkan Al-Quran. Hanya saja karena kita nggak pernah baca, akhirnya nggak tahu bahwa itu perintah. Sama dengan sunnah-sunnah Nabi. Dulu saya belum ngaji, Pak. Sholat jejer sama orang yang kalau tahiyat itu ngeten-ngeten. Lah karena sholat di samping saya, otomatis saya ngelihat, ngeten loh. Nah karena gerak terus, akhirnya malah ngelerek kalian. Coba kalau jenengan tidak pernah ngaji tentang bab ini, terus ketemu yang begini, kira-kira pripun? Ayo, kira-kira meneng apa komentar? Pasti komentar, pasti komentar. Komentarnya apa coba? Iki kelompok opo, iki aliran, sudah bisa dipastikan kalimat itu yang membisi pikiran kita. Pasti sudah. Pasti sudah. Nah, ini didukung lagi yang kurang bagus. Para dai, para penceramah, mungkin Ustadz Pak Yainya kurang bisa menjelaskan hal ini, gitu loh. Wallahu a'lam apa sebabnya. Itu ada kitab semuanya, Pak. Saya dulu juga begitu, sama. Iki aliran opo, sholat kok tangannya apa tuwil-tuwil gitu. Opo iki aliran opo. Pasti saya sendiri ngalami soalnya. Sebelum kita ngaji, setelah ngaji, subhanallah, memang Nabi pernah melakukan hal itu, bahkan dijadikan pedoman kuat para ulama. Coba ngaji nanti sifat sholat Nabi sing lengkap, betul loh. Makanya kan kalau rame itu ngaji gitu, beli kitab jadi ngerti gitu, Pak. Nek ngapunten sangat, bukan bermaksud merendahkan panjenengan, bukan sama sekali. Nek ngandalo jipeng, apa jipeng itu? Terus bodoh kuping coknya teniki. Nah perkembangannya pripun? Ayo ngerti nih tekon kita takon bisa iki sampean. Nanti biar kalimat-kalimat itu nggak ada kalimat-kalimat yang aneh-aneh gitu loh. Sampai kapan hari saya ngaji di Sun City itu? Ada ibu-ibu, saya tanyakan, ayo Bu, selama belum ngaji, Ibu mulai kapan ngertinya larangan dalam adab makan itu, Pak, tidak boleh meniup makanan dan minuman yang panas. Tak tanya ibu-ibu yang samping sana, Bu, jenengan tahu larangan makan minum panas nggak boleh ditiup mulai kapan? Apa jawabnya? Mulai hari ini. Loh, nggak boleh tak Ustaz. Ayo sing larang sih, tak tanya sekarang. Enggak ngomong Ustaz wong iku gak oleh ngono, Ustaz sing larang. Padahal yang larang siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kitabnya, ada riwayatnya, ada imam yang meriwayatkan. Jadi bukan Ustaz yang melarang. Loh ini lho Pak, itu satu poin aja gak ngerti, akhirnya kita lakukan karena belum suatu larangan kita langgar. Karena pun satu poin lagi. Nabi menyebutkan tanda-tanda munafik. Pernah dengar tanda-tanda munafik? Yang jenengan kenal ada berapa? Dalam? Ada berapa? Kok ragu-ragu ini jawabnya? Hah? Ada berapa? Yang pernah didengar aja. Ada 3, gitu. Hadisnya Nabi, ayatul munafikin, kalau tanda-tanda munafik itu ada 3. 1, idza hadasa kadzdzaba, apabila ngomong dusta. Wa idza wa'ada khilafa, kalau janji mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya khianat. Nanti di Al-Quran jenengan buka, iku ono sekitar 30. Ada berapa? 30 tanda-tanda munafik. Yang kita tahu berapa tadi? 3. Berarti sing betul semerah pinten? Dong ini. Lah kalau 27 terus kita melakukan,
Sementara kita nggak tahu bahwa itu. Ayo pemana diantaranya sholat males, ngapunten. Ada nggak diantara kita kalau mau sholat males? Jangan dijawab. Mau ketahuan lagi. Cuma kita renungkan aja. Oh ya Ustaz, saya masih males satu misal. Sholat kalau mau sholat males itu munafik. Yang ngomong siapa? Ayo coba ngomong Abdul Rauf loh. Allah yang ngomong. Ayo Pak Es dibuka surat An-Nisa 142. Cek ngerti. Ini kulo. Jadi nek kulo mboten ngaji menutup diri, semakin banyak hal yang tidak kita ketahui, semakin banyak kita melakukan salah. Tapi mboten gak kroso. Lah nek salah gak kroso kepingin tobat? Ada keinginan tobat? Gak ada. Kenapa? Gak rumongso. Apa kira-kira dijarno sama Allah nanti? Pun monggo dibaca terjemahnya. Surat 4142. Sesungguhnya orang munafik itu adalah menipu Allah. Tetapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Kan? Mereka bermaksud ingin dipuji di hadapan manusia. Senangane pamer itu termasuk. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Tidak banyak zikir kepada Allah. Malas berpikir, lisannya kering daripada zikir. Itu tanda-tanda. Ini saja ada berapa tadi? Ada 4. Menipu Allah. Yang kedua, kalau sholat malas. Kemudian senengane pamer ibadahnya. Yang keempat, sedikit sekali berpikir 4. Niki nitok ditambah telu jadi lumayan. Loro telu, ero pitu wisan, kari rong puluh. Ayo kapan diketahui jenengan? Sodako eman, infak eman, munafik. Ini khusus di masjid ini aja dulu ya. Ojo dikonang jopo-jopo sih. Ngerti maksud kula niki? Engko ana bojone wedok, dik, seket dikai Islami, munafik ngono. Khusus dik kene sik lho ya. Engko sampean dibalas bojo sampean, mending njaluk pelajaran karena 1.000 Mas. Kayak saya seket munafik. Infak sedekah enggan, berat, itu juga bagian dari munafik. At-Taubah 54. Surat 9 ayat 54. Ya, sudah habis ini selesai. Silakan langsung terjemah Ibu. Dan yang pada hari infak mereka itu diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas. Nah, terus? Dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa dan atau terpaksa. Jadi tanda-tanda munafik yang ke-8, tidak infak kecuali berat sekali untuk infak, untuk sedekah dalam bentuk apapun. Bon, itu baru berapa? 8 yang kita. Tinggal berapa? Bis, sampean patok si piambak. Lo ngeten iki nek nglakoni terus gak ngerti apa ya? Gak semakin banyak kita gitu loh. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih seputar manzil Al-Qur'an belum selesai, baru 3 poin ya. Baik. 1, kalamullah, yang kedua mukjizat terbesar, yang ketiga petunjuk. Akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang karena pagi ini panjenengan punya gawe, punya hajat. Semoga apa yang kita kaji ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi saya katakan, apa yang kami sampaikan itu kebutuhan kita semuanya. Dan kami berkewajiban menyampaikan, tidak ada maksud sama sekali menghakimi seseorang. Di sini tidak ada tempat untuk menghakimi. Kita belajar, memberitahu, bukan menghakimi. Jadi jangan salah paham persepsinya. Baik Bapak Ibu,
Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kehadiran pagi ini menjadi catatan amal soleh yang dimuliakan Allah, dan semoga acara panjenengan, hajat panjenengan menunaikan ibadah kurban semoga menjadi amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga panjenengan semua para pelaksana kurban dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang istiqamah, dan menjadi saksi ketakwaan panjenengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.